Bagus banget HP-nya Kak, mau dong. Tapi aku belum gajian, gimana dong? Ini tuh Vivo V40 Lite sama Vivo V40 loh Kak. Kak bisa belinya di Yes Credit aja Kak. Yes Credit itu lagi ada promo bunga 0% tenor 6 bulan gratis 1 kali cicilan khusus Vivo V40 Lite sama V40. Syaratnya apa aja Kak? Syaratnya sih cuma KTP aja Kak. Kakak ada bawa KTP nggak? Coba keluarin. Ya, KTP aku tinggal di rumah, gimana dong Kak? Tenang aja Kak. Yes Credit itu sekarang udah bisa cek limit di luar toko. Mau di rumah, di kafe, di kantor, dimanapun udah bisa cek limit selain di toko Kak. Jadi nanti kakak kalau udah dapat limit baru kita transaksinya di toko gitu. Gimana? Ya udah yuk Kak, ke rumah aku. Boleh? Kakak lu masak apa di rumah? Udah aman, nanti aku masakin yang enak-enak. Udah nih. Iya, Yuk ke rumah yuk. yuk cus. I hear one coming. Stay still. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam itu Sobat Kerja TV dan Sobat Kicau Mania dimanapun berada. Nah, ini kebetulan ada suhu-suhu di media dan juri juga tentunya nih. Kebetulan tidak sengaja kita berkumpul di sini. Jadi kita saat ini mau membahas tentang yang lagi panas-panas tadi Kicau Mania. Nanti kita bahas, kita kupas intas sampai ke akar-akarnya ya. Bagaimana pendapat abang-abang kita ini tentang Kicau Mania saat ini. Oke, langsung saja kita lama-lama kita langsung ke beliau-beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kicau Mania Nusantara, khususnya sama Kicau Wayang. Jadi ini malam Sabtu ya. Kita kedatangan sahabat lama, salah satu Jawa dia berdecaku di pilihan itu sekarang lebih aktif ke media gitu ya. Sama banget juga yang pastinya salah satu Kicau Mania dan juga juri sekaligus juga sekarang hacker di media. Itu juga dengan saya sendiri. Jadi kami ini yang sedang berada dengan saat ini adalah aslinya tetap Kicau Mania, terus merangkat dari Kicau Mania, juri, situ media, makan datangan dengan kemarin. Mari ibu coba. Jadi obrolan di sini kita akan serius ngobrol. Nah, aku mengalir aja udah ya. Membahas tentang yang lagi viral di Kicau Mania saat ini. Nah, membahas yang lagi viral di Kicau Mania saat ini. Ada yang manipula itu pede juri cewek Pak Hadi ya? Ya, juri Juri. Kita tidak singkulan nama ikonnya apa? Jadi gini, ini tanggapan saya Pak Edo. Nanti kita kasih tanggapan masing-masing, dan bagi teman Kicau Mania boleh juga open memberi tanggapannya nanti di kolom komentar. Tapi juga ini benar-benar berpahat kan baru di share dari media nyaman, mungkin dari channel ributnya, dan Bang Edo di Obida channel Lituri atau di Facebooknya juga. Jadi gini, kalau pendapat saya sih Bang Edo, sebelum kita terjun ke dunia juri ya, kan ini adalah salah satu penghormatan begitu dia untuk menjadi juri. Dia dipercaya untuk menilai burung-burung, apalagi sekelas event nasional. Artinya burung itu sudah punya nilai pasar yang tinggi atau bahkan tinggi ya Mas. Artinya di sini perlu sangat kejelian dari juri. Itu pengalaman dan kinerja juri itu sendiri itu dasarnya apa jadi juri gitu tuh. Kayak Bang Edo, terus teman saya sendiri juga. Kami ini bergerak dari Bang Obi. Ini lah Obi di Kicau. Kenapa jadi juri? Kita ingin tahu lebih dalam. Apa sih yang dinilai dari kicauan tersebut? Tapi kita sendiri sudah punya nilai dasar. Dasarnya itu apa? Kita sudah benar-benar mengerti kicauan itu apa. Gitu tuh.
Nah, pada saat jadi juri, kita mengasah kemampuan kita untuk menghafal nama lagu atau materi burung. Karena di burung yang dilombakan itu kan yang dilombakan materinya, bener kan? Bener ya? Materi yang harus kita nilai. Nah, jika juri yang menilai tidak menguasai dari materi burung, itu gimana mau itu? Nah, kita tengah begitu ngeri sertifikasi tadi ya, kadang lagi ebon ya. Mungkin gini lah kalau pendapat saya. Ini masalah kayak pertama mungkin karena viral tuh karena dia wanita dan perempuan tadi. Yang tersorot di media sosial itu wanita. Jadi saya melihat atau membaca di kolom komentar bahwa orang yang lebih kompeten menjuri suatu event kemudian menjuri burung. Ini memang yang paling dasar tuh mereka tuh pernah pelihara burung dulu. Iya benar kan? Mungkin tingkatannya mereka bisa yang dari bahan mungkin atau bahan datang bisa membuat burung menjadi juara. Nah, kemudian baru mereka tertarik. Yang pertama sebetulnya juri ini kan profesi karena dia menghasilkan uang kan, ada honornya, dia benar profesi kan. Nah, sebetulnya dia bukan ditunjuk oleh kicauan ya, tapi dia menunjuk diri sendiri bahwa mungkin setelah saya bisa membuat kegiatan saya juara, saya pengen ada hal yang baru, hal yang lain. Apa itu? Kan jadi juri kan? Ya, karena untuk menilai burung di lapangan surf, apalagi eventnya gede gitu ya, itu suatu tantangan tersendiri yo. Menurut saya tuh gini, memang harus punya nilai dasar beliau. Dia pernah pelihara burung. Yang menjadi pertanyaan kawan-kawan di kicauan, apakah berjurusikan dia itu pernah buat juri doang? Sehingga dia bisa dipercaya oleh EO yang tidak bisa tersebut tambah untuk menjadi juri yang lombanya pada saat itu lomba-lomba gede. Sebagai tanda tanya seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir gini, sebetulnya kalau masalah jurus sertifikasi memang untuk keilmuan sertifikasi itu tidak ada terlalu besar karena apa memang butuh pengalaman ya ojek. Sertifikasi itu paling 3. Yang pertama ada materi pembelajaran. Yang kedua mungkin teknik simulasi segala. Yang ketiga langsung terjun ke lapangan. Itu juga kadang-kadang bukan burung-burung yang memang dikasih utama ya, cuma gurita hijau, kenari. Saya rasa begini, kalau memang pada saat yang lagi di medsos itu viral, saya rasa panitia memang sudah benar-benar menyari. Nah, sembarang begitu uang itu langsung ditarik untuk menjuri pada saat lomba gede. Saya rasa nggak semudah itu, pasti butuh seleksi yang luar biasa. Saya rasa itu Pak. Oh, itu tentu dari abang Edo kita sangat bijak dari kalau kita tanya dari Pak Edo ya. Dia menyikapi bahwasannya Iko itu untuk menerjunkan juri di kelas lomba internasional ada mobil bagian itu lah. Artinya bukan sekedar sertifikasi. Arti Iko itu menjamin bahwasannya yakin dengan kemampuan juri tersebut, mampu menilai, mampu. Tanggapan Pak gimana Pak Mat? Karena dia viral soalnya kan. Ini sebenarnya dari sisi sekarang ini kan perlombaan ini sudah sudah G4. Mungkin dari sisi pemain itu sudah tahu nih burung-burung kerja gimana. Jadi kalaupun itu sudah ajo terbuka juga, walaupun salah itu benar fatal memang. Cuman dari kualitas ini memang harus dipertanggungjawabkan dan harus ditegaskan lagi ya. Karena tanggung jawabnya itu memang salah satu ya salah semua kan, karena seperti itu kan. Jadi ya memang harus dari ekonya sendiri ini harus punya dekengan dan sudah sekelas senior tinggi lah di dunia kan internasional, dan pastinya dia sudah tahu ini juri-juri sudah kompeten untuk turun lomba. Jadi ya pemain juga bisa nilai nih, oh burung ini salah kan, gantangan cuma belot pan. Kan itu yang bisa kita pandu sama-sama kan. Jadi ya saya rasa ini sudah cukup memberi warna di kicau mania sih Satya. Itu sih. Ada hal baru sih kayaknya berarti kan dia sekali ide. Sih kan baru nih. Jadi sebagai daya tarik, tapi selain daya tarik memang kuantitas juri harus ditegaskan juga gitu. Jadi kesimpulannya tanggapan dari Roman untuk mengenai juri sertifikasi ini nanti artinya masih butuh pengawasan. Iya, benar kan? Sementara itu perlombaan di kicau ini itu tidak bisa. Saat itu adalah mutlak, tidak bisa diganggukan. Karena itu kan, akhirnya kenapa timbulnya tadi viral? Karena tidak ada yang berkuasa, baik itu dari pemilik, baik itu dari penikmat, bahkan para netizen.
Karena sekarang kan VAR ini juga ada katanya Bang Edo, VAR ini. Kalau VAR dibuka, VAR ini masih bisa dibatalkan. Oh ini kurang kamu ini lebih unggul, ini bisa juara. Kalau sekarang nggak bisa Bang Edo, begitu ditancap konser mutlak positif. Karena peraturan lomba keputusan juri mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, gimana itu? Nah itu yang fatalnya, misal salah satu juri ngeplank ajuan salah atau konser salah, terpaksa salah semua ini. Karena kan ajuan terbuka nih, nggak bisa ini kan? Iya, kan tadi saya introversi ya dia. Ya, jadi ya mau nggak mau ya terima akibatnya dari kesalahan suatu juri. Itu yang sangat fatal sebenarnya. Kalau semua benar ya alhamdulillah kan. Oke, ini itu. Agak kita pindah topiknya ini. Tanya lagi. Jadi gimana itu? IO, ya kan? Kata juri sekarang udah banyak IO itu. Macam-macam jenis IO udah. Kalau untuk dasar pakem penilaian, menurut kacamata Bang Edo atau pengalaman selama ini berpengalaman, kan sudah banyak juga nih peserta di lomba atau meliput lomba dari berbagai macam IO. Untuk penilaian berpengaruh sertifikasi tinggi nggak terhadap pakem? Pakem ya. Mungkin gini Om ya, kalau misalnya dulu saya memutuskan jadi juri itu memang saya sharing dulu sama salah satu senior. Mungkin masih ingat ya, tahun 2015 sama Bang Yudi Curug. Sebenarnya dia marah saya jadi juri, enak kamu jadi pemain karena juri itu tidak banyak yang suka. Ingat ya kawan-kawan ya, 60 gantangan itu cuma 159 tuh untuk ada. Benar ya Mas? Jadi kamu harus pahamin dulu dulu. Oke Bang. Kemudian gini, sebenarnya kalau mau jadi juri itu yang penting ya SDM dulu lah. SDM itu dulu. SDM itu banyak loh mencakupnya. Yang pertama mungkin di situ. Yang kedua mungkin ya pakai hati. Dalam artian pakai hati itu gini. Kita lihat memang benar-benar apa yang sudah kita pelajari pada saat kita dapat tersebut, pada saat kita mengenali apa. Pakem saya rasa sama semua harus mulai dari irama lagu ya kan, sampai bla 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 itu lahir pakai gaya dan fisik apa macam. Nah kemudian setelah SDM itu saya pikir memang ya pakemnya ya emang harus irama lagu dulu awal irama lagu, kemudian di situ nanti ada durasi bekerja, ada volume segala macam. Nah, semua itu sama. Wah, saya rasa sama. Dan yang paling penting itu kalau saya rasanya emang SDM jurinya. Jadi kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kita ngerasa sudah pernah berjuri di tempat yang gini, ngejuri tempat yang ini. Kita ngerasa sudah puas itu. Nah kalau saya sih memang saya ngerasa memang tidak pernah puas dengan keilmuan yang pernah saya miliki. Saya tidak pernah malu untuk bertanya, misal sesama juri kayak sama Mas, saya sama Madi, atau sesama media saya juga bertanya gimana. Bahkan ke penjoki saya tanya bagaimana sih cara gitu, mulai dari ngerawatnya, dari mulai bagaimana irama lagunya, bagaimana cara fisiknya. Nah itu nanti bisa kita kombinasi pada saat tang juri loh. Nah karena apa? Ngebuat burung kerja di gantang itu sangat sulit. Oh, mungkin kita kan pemain burung semua nih kan? Gacor, materi keluaran semua di rumah. Bilambangan masih digantar ngaklok. Nah, itu. Jadi kata Bang Edo tadi, sebenarnya untuk menjadi juri itu memang harus kompetitif. Karena untuk menilai proses burung tadi yang kita bilang dari rawatan bagaimana untuk bisa jalan tangan kuda apa itu dan di rumah ada minta pun gacor kamu tabeli katanya kan begitu jalan di lapangan kadang bisa jalan kadang bisa enggak. Nah pada saat burung ini ternyata kerja itu kan dan dinilai oleh juri yang kurang memahami dari sebenarnya penilaian terhadap itu akan sangat luar biasa berpengaruh ini. Iya Mas. Iya kan? Nah itu gimana tanggapannya Mas? Jadi setelah ini Mas, kebutuhan kebanyakan itu sehingga membutuhkan juri banyak akhirnya mengebelakangkan dari kualitas juri. Benar nggak Bang Edo? Setuju nggak? Gimana tanggapannya Mas? Jadi gini, balik lagi ya. Sebenarnya dari diri seseorang ini mau jadi juri kenapa? Jangan sampai karena ikut-ikutan, karena pengen eksis, karena tanggung jawab juri ini sangat besar. Ujung tombak lomba itu adalah juri. Suksesnya lomba itu adalah juri. Jadi jangan sampai sedikit masalah karena alasan apapun dari diri seseorang juri itu jangan sampai terbawa di lomba. Misalnya ada masalah pribadi antara lain kan itu kan sangat bahaya itu kan. Karena terpengaruh karena ini kata gini, dulu 11-12 sebelum 10 banding 5 itu kan ada bahaya itu. Jadi saya rasa harus benar-benar bertanggung jawab dan keputusannya. Betul kan? Jadi jangan asal pengen ikut-ikutan juri nih.
pengen coba-coba aja bisa Kang, harus memang benar-benar teliti dan telaten dan harus mengasah keahliannya. Utamanya tadi ya kita bilang harus bercermin dari latar belakang. Nah, Karena untuk menjadi juri harus tahu dulu ibaratnya aku latar belakang rekam jejak ya. Ada mata dia jangan sebentar ikut-ikutan karena ini salah satu profesi bisa menghasilkan uang, berdiri di bawah tangan, fashion show, tahu aksi saya lomba. ya kasusnya nanti gini Kang, korla kasihan pemilik gantangan Medianya kalahnya lagi. Jadi gini aja Bang Edo. Kalau pesan-pesannya nih Bang gitu untuk perekrutan juri Bang Edo. Kalau perekrutan juri sih, karena saya sih memang harus pemain burung. Nah, burung di gantangan ya. Kemudian memang cara etika yang baik. Etika yang baik itu ya kalian introspeksi sendiri lah ya. Kalian bisa bilang bagaimana sih orang-orangnya. Kemudian memang dia mau belajar nggak puas dengan ilmu. Kemudian baru memang dia mampu untuk kerja sama kick. Benih kalau gak salah kayak gitu aja. Anggapan Nomat. mungkin kalau saya ini juga masih banyak kurang dalam pendirian kelas ya, belum puas dengan apa yang saya hasilkan jalani sekarang, masih banyak kurang, jadi masih sama-sama belajar. Baik lagi kalau kompetensi juri ini memang harus ada backing apa latar belakang dari kicau mania Kang, minimal perawat pemain gitu ya, karena dia merasakan juga jadi perawat gantung burung ini susah-susah harus dinilai kan. Jadi dia ngerasain juga bagaimana prosesnya kicau mania bisa ikut lomba, ikut lomba sampai dedek udah. Nah itulah pada teman-teman kicau mania soal ikut juri. Artinya untuk jadi juri itu jangan sekedar ikut-ikutan. Karena tanggung jawab kamu di bawah gantangan itu sangat besar. Besar harapan kepercayaan orang terhadap kamu untuk menilai satu jamuan orang yang digantung dengan membeli tiket. Apalagi tiket-tiket gede. Nah jadi kepada para IO untuk perekrutan juri mohon lebih detail lagi dalam memilih perekrutan juri. Umumnya utamakanlah bahannya menang benar-benar dari kicau mania. Apakah itu dari pemain, joki, ya atau ya intinya yang benar-benar menjiwai kicau mania, yang benar-benar mengerti apa itu dalam perlombaan burung dan apa itu yang dinilai. Jangan hanya sekedar menilai dari passionsi burung. Oke, tidak menutup kemungkinan nih Kang, yang baru-baru gabung, yang mau telaten belajar, tidak menutup kemungkinan dia bisa lebih baik dari yang serius. Karena gini orang tua itu mungkin kita sepakat lah ya sumpah ya mungkin dari dulu dari zaman hiel atau orang sebelum terdirinya IPO apa segala macam untuk dari segi penilaian burung itu nggak ada perubahannya. Bener kan? Yang diutamakan burung itu apa? Kamu untuk menilai burung, kamu harus mengerti dulu dasar dari burung tersebut. Latihannya apa ini? Irama dasar dari burung. Murai batu itu kamu tahu harus mengerti suara dasar dari murai batu itu apa. Artinya di luar dari suara dasar itu artinya materi, ya. Ada juri bingung gini karena materi burung ini nggak sampai di otaknya. Artinya apa? Artinya itu lebih cerdasan burung daripada juri. Kenapa? Mulai benar? Karena kita sendiri bingung apa yang dikeluarkan oleh burung itu. Gitu. Berarti burung itu lebih bagus. Dan gitu. Jadi untuk menilai burung itu kamu harus tahu dulu dasar dari burung itu sendiri seperti murai. Suara dasarnya seperti apa? Karena yang dibilang kita materi. Kacer itu suara dasarnya seperti apa karena yang dinilai itu juga materi. Nah jadi itu untuk teman-teman tadi kata maknan ini juga kita tidak luput dari kemungkinan baik yang baru misalnya yang nyala minder kata mana dia kan karena itu tadi kiprahnya burung ini tidak ada berubah dan nyaman dulu. Jadi tiga kedelian, kecerdasan, Bang ini tadi ya etika di gantangan itu juga perlu. Kamu ditugaskan untuk menilai burung, ya benar-benar harus menilai mata kamu ke atas melihat burung. Karena tugas kamu ditugaskan untuk menilai, itu dia. Jangan lihat orang yang ngodeng burung, ya kan? Kacau jadi lagi. Nah, burung kawan tadi banget. Ini mano yang ngasih tadi kata-kata kan? Aduh, kacau. Nah, jadi gini, kita bahas lagi yang lain. Masih dari segi kicau sendiri. Masalah G24, G26, G36 daptu osa. Tanggapannya begitu. Kalau saya sih itu cuma sebagai variasi aja lah, dan balik-baliknya lagi itu cuma untuk pengurangan gantangan, jumlah gantangan aja lah. Karena kalau misalnya kalau zaman sekarang ini memang kita jadinya tuh ngikuti tren di daerah Jawa ya Sumatera ini kan.
Mulai dari gantangan 24 itu kan kita dapatnya kan dari di Jawa gitu aja. Lihatnya satelannya sana semua. Wah, kalau saya pikir sih itu pertama memang itu seperti variasi pihak penyelenggara, kemudian itu juga lebih membantu juri karena apa? Karena jumlah yang digantang itu juga tidak terlalu banyak ya loh. Kemudian juga burung yang digantang juga lebih terpantau. Kalau untuk jumlah gantang cuma yang ibu aja. Oh, anggapannya dari gimana? Ya mau minimalisir dari segi kecurangan mungkin ya anggapannya like, jadi pemain tuh lebih bisa memantau juga burung lain juga bisa pantau. Dan dari kinerja dulu juga memang sangat enak Kang karena memantau tidak banyak ulun jadi ya. Jadi lebih enak sih kan sebagai 24. Wah, jadi gini, terjadinya tuh 4, 36 dan berkurangnya kemasan dari segi prosa ya kan? Karena ini memiliki gengsi tersendiri, ya kan? Ada yang bangga burungnya juara di lomba kolosal. Karena kedua satu bisa mengelupakan dari 90 peserta. Dia 21 terbaik, ya gitu kan? Dari sudut pandang yang lain ada juga mungkin peserta yang kalah merasa kurang terpantau, karena sangat terlalu banyak, gitu kan? Akhirnya di fresh dan nanti jadi 3 kemudian dari 34 dan Widbudo. Dan ini juga, nah, adik-adik gini, kurangnya kepercayaan kicau mania terhadap juri. Tanggapannya Omak gimana? Kepercayaan gimana nih? Ya, minat peserta itu untuk menghadiri suatu gelaran itu berkurang. Atau kadang sebelum lomba nih sudah timbul mindset yang macam-macam tentang personal juri gimana itu kan mana Omak? Ya pemain kan sudah melihat dari event-event sebelumnya mungkin ya usah menilai kan bagaimana kualitas Liubi. Nah dari EU-nya mungkin lebih meyakinkannya gimana kita harus punya cara sendiri dia Kak. Bagaimana meyakinkan pemain supaya ini loh event kami yang berbeda atau ada yang berbeda gitu Kak. Jadi ya pada EU-nya lagi kalau memang dia ada sedikit luka mungkin bagaimana cara mengobati luka tersebut supaya lebih baik lagi ke depannya gimana. Tanggapannya itu gimana ya sama Om ya? Tanya aja kurangnya kepercayaan juri peserta terhadap juri pemain gitu. Sebetulnya suksesnya suatu lomba itu kolaborasi koman. Karena apa? Suksesnya suatu event itu pertama memang mulai dari kemasan lombanya. Ya, kemasan lomba kira-kira dengan insight sekian untuk tamu dari luar provinsi mau datang nggak? Kemudian ini kemasan lomba, kemudian ini cara bagaimana mulai dari brosur dulu deh yang paling simpel. Brosur yang memang didesain itu elegan, itu enak dipandang mata. Karena apa? Kita mindset kita nilai bagus tuh panca indera penglihatan kita dulu ya kita nilai baik ya. Wih keren nih, baru mulai ngebaca, baru mulai dipelajari, berarti lebih set. Lebih set. Yang penting hilang mata asal gue ya. Nah kemudian memang berpengaruh juga pada kepanitiaan. Dalam artian panitia tersebut pernah nggak dia menghadiri ketika provinsi lain atau kabupaten lain membuat lomba gitu. Kalau dia sering silaturahmi karena ada beberapa bulan kemarin ada memang dia buat lomba kemudian kok bisa meledak. Dan panitia itu kaget kok bisa serane nih. Kalau saya udah nggak heran lagi Om Adi karena pertama mereka tim itu pada saat yang membuat lomba acara orang dia selalu datang dan berpencar. Kamu kesana, kamu sana, mungkin bahasa kita gitu ya. Kemudian yang saya paling suka, tim itu nggak pernah buat gaduh di gelaran tersebut. Makanya lah kita sebagai gicamannya bagaimana cara mensupport ya kita datang. Nah gitulah Om. Jadi bagaimana orang tuh kita datang ke gelaran mereka. Jadi kayak saling. Kemudian memang ya tidak tutup kemungkinan memang penjuriannya berpengaruh. Ya, karena mungkin kita tidak bisa memaksakan bahwa pemain itu harus datang, mereka lain menilai ketika kita buat brosur ya kan. Kita buat brosur kemudian dicantumkan logonya tinggal kawan-kawan ya. Terus ini gitu loh. Oke, selanjutnya masih seputaran juri. Nah ini adalah orang kicau ada dari target saja di soal ini selalu juri. Selalu juri. Pada saat burung salah koncer, burung kurang otot bisa juara. Jadi gini, perlu nggak adanya sumpah juri? Coba Oma, aparannya gimana? Ya sebagai meyakinkan pemain juga sih. Terus dari diri kita sendiri, kalau memang bersumpah ya harus tegaskan, memang harus diandalkan. Apalagi di film gede, boleh lah lihat kan visi sumpah. Pada benar dijalani, sumpah-sumpah adalah
ucapan tapi dalam hati dijalani ya. Itu kan akhirnya nanti juri ini kan dunia akhirat tanggung jawabnya. Jadi harus benar-benar lah dalam penilaian. Oke, itu tanggapan dari Mr. Mak. Sekarang kita tanya ke Mr. Edo. Perlu gak juri? Juga kontroversi. Setelah sumpah, masih juga terjadi kecurangan. Apa perlu sumpahnya yang diganti, Bang Edo? Karena sumpahnya ini kadang kita dengar, ini sumpah ini tidak membebankan suatu yang bersumpah. Sumpah itu yang selalu saya dengar. Saya akan bekerja menilai berdasarkan dengan demi Allah. Saya bersumpah akan bekerja berdasarkan mati nurani saya. Ya kan? Jadi sumpahnya itu tidak membebani. Hanya sebatas ucapan sumpah. Nah itu tadi saya Akhirnya sudah disumpah pun masih timbul keributan atau tidak kepuasan peserta terhadap sumpah. Jadi sumpah ini sepertinya perlu diganti begitu. Coba berani gak nih yang ngadakan sumpah bilang gini, kami sebagai juri yang bertugas pada saat event atau gelaran ini bersumpah demi Allah atas agama saya. Saya tidak akan menerima uang dari peserta sebelum dan sesudah lomba. Berani gak? Itu baru bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Kenapa dia kerja sudah menerima uang? Betul betul. Ya, tapi dia sedang juri lagi. Sebenarnya kita masalah ada tips atau tidak. Kalau saya sih ngomongnya sebagai penghargaan. Mungkin kalau di awal kita menerima seperti upeti atau uang memang agak diragukan ya. Kecuali kalau memang kadang-kadang memang kita pas selesai lomba, kita ketemu jalan, kadang-kadang diajak makan, kadang-kadang mau nolak tuh gimana enggak. Kemudian kalau masalah penekanan kepada juri, memang juri ini tempatnya salah tip pertama. Kemudian memang dari 50 ganda tuh 59 ganda tuh nggak suka, namanya juaranya cuma satu. Nah jadi memang kita kadang-kadang tidak bisa menyalahkan juri, memang karena apa? Karena di suatu lomba nggak ada juri pun nggak jalan, tidak ada pemain juga nggak jalan, kan memang harus mendewasakan diri bahwa kita datang itu siap kalah, siap menang, kemudian jadilah juga pemain yang hebat. Ya kalau kita belum rezeki daripada kita protes warawiri puar-puar di Facebook di mesin dan kita pulang, besok kita coba tempat yang lain. Kalau saya kayak gitu aja nih. Itu sih oke juga. Jadi kita sudah nih kepada teman-teman Wicau ya. Untuk seunsur ke juri kurang-kurangilah agak apa nih rasa seunsur dan naik ke juri ini nih. Percayalah teman-teman Wicau Mania, tidak ada juara itu yang abadi. Setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Akhirnya tidak ada juara abadi. Kenapa kita bilang gitu? Karena selalu ada juga juara-juara baru yang bergaulan. Artinya masih banyak juri itu yang menilai benar-benar secara kualitas. Karena dari situlah timbul juara-juara baru. Jangan begitu juara-juara burung pada saat turun perform. Nanti Anda bilang juri yang bermain, juri yang ngodeng, juri yang ngapain. Salah. Yang saat itu. Ya gimana Lampau udah tahan loh 59 musuh semua. Jadi balik soal ungkapan rasa terima kasih tadi ya juga sih. Siki orang kita nggak boleh membatasi juga, ya kan? Ya tidak boleh itu kita belum acara kita sudah dikasih harus mewajibkan menjuarai dan seorang juri juga harus memaksa pun pada saat tidak layak pun dihajar itu ya nggak boleh. Doyan jangan dibiasakan apa itu sekarang kita adu kualitas lah. Nah, jadi balik-balik juga teman kicauannya sozon boleh, ludu jangan gitu kan. Sama gini selalu kan masih banyak juga juara-juara baru seksuran. Benar kan? Kalau memang juri memang menjuarakan hanya untuk satu bom, nggak akan ada burung-burung juara baru. Benar, ya akan ada tampil-tampil lagi. Itu buat diri yang juaranya. Ini kan enggak. Artinya ya tetap semangat buat Kicau Mania. Dan memang burung Anda berkualitas, sudah pasti burung Anda juara. Cuman terkadang dari gelaran itu kan ada tingkatan. Ya mulai dari latbet, regional, regional, nasional, lomba nasional. Nah itu pun semakin tinggi tingkatan lombanya, semakin tinggi juga persaingannya, tadi gitu. Nah kadang burung kita bersaing di event gede, apalagi beda lagi ingkahnya kan nggak tahu kita deh. Nah jadi tetap semangat. Balik di topik kita.
ke media. Kan karena kita di sini ada juri, ada media. Kita ke media. Kira-kira sudah berapa lama terjun ke media? Dari juri dulu kah atau dari media dulu kah? Dulu boleh ceritanya. Kalau ini ke siapa dulu? Saudara. Dari kita ke sebelum kita nih mau sewa dulu ke Edo ya. Kalian kita boleh kalau teman-teman bicara ya dari sekarang teman-teman kecil media ini sudah enak, terlalu dimajakan. Media itu sudah terlalu banyak. Zamannya Bang Edo nih, tahu gak nih untuk mendatangkan get kantang news waktu itu, bajaknya sudah ada nominalnya, kan? SRQ ya. Sudah ada standarnya. Beliau mendatangkan kantang news dia aja. Beliau udah kamera aja udah berapa, lensa juga udah berapa, transportasi beliau, terus itu kerja di lapangan, sudah kerja di lapangan kan itu udah lagi kerja lagi harus mengedit lagi, lain ya. Kalau jadi untuk teman lagi, untuk media tadi kita bilang tadi karena senior kita pasti jadinya tambah banyak lah dia ada di Jabi itu ada kayak Pak Amin kayak sekarang ya. Amin dia paling kalau berani pakai dia udah aktif juga. Bagi zaman viralnya sekarang kayak YouTube belum. Jadi waktu itu kan masih pejaman di media foto majalah gitu tuh. Dan kita tahu tuh sekarang kan pindah publikasi itu berada di YouTube, medsos zamannya dulu kan masih tabloid. Nah karena tentu kita ini terjunnya sudah di media online, zaman media online itu. Jadi di visa tahun sekitar tahun 2021 Dari 2001 sudah ada di media nih. ya, jadi di media. Jadi kalau untuk kita sekarang ini tadi lah kita yang berkumpul di sini bukan saja kita menyombongkan diri atau meninggikan diri kita. Jadi untuk kita ini asalnya memang ada main hobi boom. Terus itu main burung ikut lomba burung, terus itu menjadi curi kelola lomba buat katangan, terus itu buat media. Artinya kita sudah bisa menilai. Jadi ya sekarang kita untuk itulah bukti kita tuh pernah hobi kan. Gimana tanggapannya tuh Bang? Ini yang lebih seru nih ceritanya karena udah pengalamannya bahasa ngefateng dari segi media nih. Kalau saya sih media di 2016 sama kali saya meliput di Bangkok, kemudian minggu berikutnya ke Perinci. Memang setelah itu memang saya hampir setiap minggu. Karena mungkin pada saat itu Om Tarmin memang senior kita ya Om Tarmin, dia kurang aktif, dia lebih kuat ke Om Kicau pada saat itu. Iya benar. Nah kemudian sampai sekarang YouTube masih kan tahun masih ini channel ketiga, memang channel ke-1 di sold out, kedua sold out, ya terakhir tuh ya guys. Terakhir kalau mana pilihan mana media mana juri, kalau saya udah memang di media dulu baru media. Nah, main burung media baru juri. Nah sekarang tuh yang nanya nih kita balik tanya nih gimana tanggapan kenapa posisi Mas sampai saat ini masih eksis di jurian dan juga masih eksis di media. Karena beliau ini serba salah gini itu. Jadi pada saat beliau ngejuri nih, dia ini kan penilai burung yang diambilkan dia sama dengan yang mereka dia nih yang diekspos dia kan. Pada saat diekspos dia dengan wah burung ini ya bahasa media kan karena judul itu kan pengaruh untuk orang nonton gitu kan. Wah begitu naikin video ini dipagus-pagusin nih. Pada saat beliau ngejuri, ini nggak dikocek begitu. Ataupun dikocek ya nggak kocek favorit gitu kan. Itu ya gimana? Gimana ya? Itulah bagian lagi. Profesi media sama juri memang agak beda. Karena tanggung jawabnya ya. Dari media memang tanggung jawab kita kasih kualitas ya. Aku kayak saya. Dari sisi lain untuk menambah juri kita lah. Cuma kalau dari juri memang harus benar-benar kualitas burung lah. Jadi walaupun sotam kita atau burung yang pernah kita shoot itu bagus ataupun yang saat itu gak bagus ya memang gimana, memang nggak layak gitu kan. Jadi ya tanggung jawabnya harus benar-benar kan. Ya profesi kita itu harus benar-benar ya. Saat kita jadi media kita harus profesional jadi media. Oh ya harus begini memberikan fakta sebenarnya gitu kan. Profesi jadi juri ya kita harus profesional memposisikan kita jadi juri benar-benar posisi menilai burung. Jadi apapun profesi kita harus profesional dalam menjalani. Oke, nah jadi sih buat teman-teman kicauan ya yang burungnya nanti ulang ya. Jadi buat teman-teman kicauan ya yang burungnya di sumak
dinaikkan dengan kata-kata yang penuh menyacu. And the other tinggi itu adalah proporsional beliau sebagai media karena untuk mengangkat famoritas burung dan favorit. Nah, pada saat beliau berprofesi sebagai juri atau dia akan menilai secara profesional, pada saat burung handai tersebut tidak menjadi favorit beliau, berarti mungkin burung itu berbeda pada saat kerja dia menilai dan pada saat dia kerja pada saat dia ngesut gitu loh. Jadi jangan juga. Saya rasa Bang itu pun sama kayaknya. Lama. Banyak malah yang saya itu banyak bonyok ketika saya di ya kata-kata enak. Ini kita kesutnya keren kan, viewernya tinggi kan, pas kita hinduri baba belum perang kekai gimana lagi mau kita paksa nggak pengen bunuh diri kan? Itu kan benar. Tadi jadi, nah lanjut lagi dari media. Saya ada satu nih keren pasannya. Kita kan selama ini kan pakem pejuruannya kan irama bagus segala macam kan. Tapi pada saat fakta di lapangan itu loh kadang-kadang agak lain semua sama ucapan kita dengan irama ada. Ya, kalau saya pendapat gini, kita harus melihat kerja-kerja burung yang ada di Pulau Jawa dan dengan kualitas memang di atas rata-rata. Karena memang di media sosial itu kan kita banyak tuh ngeliat contoh di Murai Batu ya, Murai Batu kan banyak tuh yang stabil. Memang untuk mendongkrak harga yang pertama, kemudian kualitas burung, contohnya Murai Batu, kita memang harus memiliki barometer di sana. Karena apa? Kalau saya lihat memang di kelas Murai Batu, itu memang dengan pukulan panjang, kemudian mirip dengan masteran asli, persis dan selesai melantunkannya. Itu rata-rata tuh memang untuk hadiah ngopi itu jarang meleset kalau di Pulau Jawa. Benar ya? Benar kan yang macamnya. Nah, itu makanya saya ke depan saya pengen mengajak kawan-kawan mungkin satu tim saya atau kawan-kawan di Olay Events. Coba kita sedikit upgrade. Nah, gitu upgrade menilai burung kualitas yang memang nanti bakal laku ratusan juta. Itu nggak ketepung teh, bener nggak Mak? Bener kan? Kita harus upgrade loh, Mbak. Jadi gini loh, untuk dasar penilaian itu kan setiap IO ada nih yang dia bilang kamu itu irama lagu, durasi kerja, itulah volume, ya kan, terus itu gaya dan fisik itu sifatnya penunjang. Nah, ada juga yang ibaratnya yang bernilai berdasarkan dari durasi kerja baru irama lagu. Nah, belakangan ini yang Bang Edo sampaikan ini benar, cuman banyak resesi orang yang baru banyak memahami arti dari irama lagu. Jadi gini, basisnya tolak ukur atau kiblat kita tidak bisa kita bukti karena dari Jawa gitu. Dan untuk ego yang dibentuk sekarang juga itu baik yang udah mengadakan event harga gede-gede itu kan rata-rata balik yang lama atau IO bentuk IO bentukan kan ya. Jadi gini, kalau kita patokan irama lagu sekarang, irama lagu dalam penilaian dari sana itu Bang Ede yang Bang Ede sampaikan tadi, irama lagu itu adalah burung yang bawa materi dengan irama yang tuntas. Artinya seperti panjang. Misalkan lilin itu kan punya intonasi aslinya. Itu ada intonasi. Bukan dengan cicit. Itu kan putus. Artinya kayak gitu. Jadi kan lagunya sebenarnya dibilang putus. Bener burung ini bongkar. Kan gitu. Tapi secara irama lagunya nggak masuk. Seperti dia bawa kenari. Kenari itu kan ada intonasi dalam kenari. Nah, keintonasi itulah yang disebut dengan lagu atau irama. Karena ada tekstur naik. Yang untuk itu yang kata Bang Edo yang mau kita upload ke Magelang Jawa jika ingin bersaing di Pulau Jawa kan gitu nih. Kalau burung kita sekarang Sumatera ini kita tidak merendahkan secara kualitas burung kita oke, tapi cuma secara untuk irama lagunya dibandingkan dengan Jawa itu ya mungkin kita kalah deh. Karena di Jawa rata-rata memang kita di lagu yang panjang. Tapi tidak menginginkan satu burung bisa bersaing. Pasti. Karena gini Om Adi, saya beberapa kali pertama di Uris Bang kuliah juga saya ngesudi apa burung. Kalau Sumatera ini saya yakin bisa mutusin, yakin deh. Karena berapa kali saya lihat karena pertama mereka tidak tersut media. Kedua mungkin pamor mereka masih belum di atas rata-rata. Tiga, mereka bukan burung sultan. Kalau sempat nih burung sultan punya rezeki berangkat, yakin saya. Ini banyak yang merdi. Makanya saya kawan-kawan di beberapa kabupaten, beberapa provinsi saya bilang, kamu ada modal nggak? Kalau kita gas di Jawa. Pokoknya saya support semangat, ayo bisa kami yakin. Contoh beberapa sudah saya sering dia inbox segala macam. Ini bisa saya. Karena harus gini, kadang-kadang di media itu di YouTube atau mereka menayangkan video tuh Bener.
nggak asli durasi A sampai Z. Ya bener. Nah itu maka saya bilang, saya semangati kawan-kawan yang memiliki burung-burung gacor yang saya nilai ini mampu berlaga di event yang luar biasa. Ya, itulah gunanya media. Mengekspos burung-burung yang dari pinggir-pinggir. Saya kan sering ngelipung itu ke daerah-daerah. Itu ada burung yang memang kesempatannya bisa main nasional, bisa main di Jawa. Ada Banyak. cuman dia memang belum ada kesempatan, belum ada rezeki mungkin. Jadi dari media, itulah gunanya media, mengekspos burung-burung kita untuk lebih up lagi. Jangan salah-salah, burung yang di Jawa yang ratusan juta sampai itu nyarinya di tempat-tempat kayak kita nih loh. Asli, awalnya dari tempat kita ini. Nah, ya karena kita gimana ya, kita sebagai orang yang ekonominya mungkin ya pas-pasnya Bang Mada, modal misalnya 5 juta, ya kan ditawar 35 berangkat, ya kak. Sampai sana yang punya sultan selesai, gimana lah. Nah yang itu tadi teman-teman hijau dia jangan pelit lah sama dia. Ya, kenapa? Ya tadi kan media itulah mengangkat pamoritas dari pemilik burung. Karena Pak, orang melihat itu kan kalau dari media ini kan terjun langsung pada saat itu, dan media ini kan dianggap satu yang netral. Artinya penyampaian itu netral gitu loh kan. Ah itulah jadi patokan orang atau cara orang untuk ngelirik. Itu kan ya kita nggak tahu rezeki siapa yang tahu kan. Saya ingat ya Oman ya, kita ya dibayar sekian 100.000 ya kan, sama ya kita sudah kan. Dia laku 25 juta udah diem, bener kan? Nah terus sampai ngapan pun burung dia di YouTube kira aku lengket, bener ya? Kita cuma sebatas lah kok. Iya. Tapi kali berapa dari dua yang 100.000 itu? Tapi rekam jejak selamanya kan? Tidak sama ya. Jangan terlalu lah ya sih buat teman-teman. Teman yang kira-kira burungnya seseorang. Iya lah boy. Emang medianya lah. Iya, itu ngasih cuma sekian 100.000, kakek laku 30 juta juga. Jadi bukan. Kalau ya teman-teman sendiri sih, namanya medsos sekarang media sosial itu bebas, siapa sih bisa sendiri upload sendiri apa TV. Memang kadang-kadang kalau secara pribadi otomatis ke kepentingan pribadi itu kan cenderung wah nggak ada jeleknya lah. Bagus aja nih ya gitu. Cuman dari kita media kan netral. Ibaratnya tuh sumbernya lebih bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Nah, oke. Tuh ada lagi obrolan kita nih lagi nih. Oh sudah itulah. Dari sisi ini kami misalnya pemilik acara. Jadi dari pemilik acara nih terasa terbebani karena media. Wah, pemilik acara terbebani oleh media. Dia terbebani dari segi apa nih? Ya mungkin Rokok, mungkin minyak, gitu ya. Oh, jadi gini, kalau misalnya ya untuk suatu panitia atau penyelenggara, jika gelaran Anda dihadiri oleh media, itu adalah salah satu kebahagiaan bagi hari tersebut. Berarti acara wah gitu kan ya. Artinya apa? Acara Anda tersebut menarik daya tarik untuk media meliput kegiatan Anda. Begitu tuh. Dan kegiatan Anda ini tersebut kalau diliput oleh media kan baik dari segi foto, video, otomatis kan kualitasnya sudah ada kualitas media gitu kan. Artinya apa? Despo, ya itu tadi rekam jejak digital itu kan akan terus akan ada. Nah tinggal misalkan dari segi panitia mungkin yang jadi ketakutan mungkin hal-hal yang buruk diekspos. Nah tinggal dari pihak panitia kan bisa koordinasi sama pihak media, tolong dari hal yang buruknya disisikan, tolong naikkan dan sisi hal yang bagusnya seperti apa misalkan ada ini itu gak usah perlu lah mengedar kan gitu. Nah jadi itu aja nama teman-teman yang panitia, jika kegiatan Anda dihadiri oleh media, berarti kegiatan Anda tersebut menjadi daya tarik untuk diliput oleh media, dan jangan lupa itu tadi apa? Insya Allah jika diliput oleh media kan bisa menjadi daya tarik untuk kicauan yang hadir juga. Ya nggak salah, benar kan? Karena gini loh, Oto itu sekarang ini untuk yang diambil juara kan kadang cuma sampai 5 nggak? Kalau luas tadi kan. Yang nggak juara itu kan kasihan jika yang dipoto cuma yang juara. Kapan abut diberi pemain kicau mania, ibarat kicau mania. Kalau nggak ada dari putih yang bawa kemak kadang. Itu kan nggak harus juara, kadang media moto mana ya. Bagi teman-teman kicau mania yang nggak dikoto jangan kecil hati juga ya Medo ya. Karena kita kan nggak bisa juga mesti satu-satu orang kita foto, karena media ini dia kan punya angle tersendiri atau ketertarikan tersendiri untuk memutu pose orang, benar Medo ya.
Jadi terkadang ya kalau mesti harus kenal enggak. Kadang kita juga enggak kenal, kita ada foto. Ada jadi bagi yang enggak terkontrol ya juga kan itu enggak gitu juga maksud kita bukan kita pilih-pilih orang pilih atau enggak karena kan media itu kan punya sudut pandang tersendiri untuk mengambil ya gimana ya bagus kayaknya kan gitu dan itu pun ya kita enggak harap hujan dibilang bagus juga kan makanya Ya kadang itulah, kadang di lapangan kita belum bagus juga kan, tidak tahu kan. Tapi rukonya ini kan. oh ada lagi kan mana coba Bukan. Jadi yang punya nih orang inilah orang biasa bawah lah. Itu burungnya bagus nih kak. Kita post. Jadi memang kita tidak tahu apa. Ini tidak apa-apa, tidak masalah sebenarnya. Tapi kita dapat konten yang memang berkualitas gitu loh. Burung berkualitas, burung juara gitu kan. Tapi dari sisi itunya kan kita bangga juga gitu nah. Bahwa kita bisa meliput burung yang memang kualitas gitu ya. Memang perlu kita up gitu nah. Kita up kualitas, kita up ini loh burung bagus gitu loh. Mungkin bisa go nasional gitu kan. Nah, jadi gitu kan. jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini apa? Karena ini gitu. Tidak gitu pengaruh gini karena orang pribadi deh kan. Bukan, kalau orang ini kemampuan secara ekonominya menengah ke bawah. Tapi dia adalah pehobi kicauannya kan jenjang untuk level up-nya kan memang susah begitu ya. Nah dari kita kan ibaratnya paling bisa bantu. Saya kan burung ini punya bakat bagus, tapi nah kayak tadi ini bilang kan, kita tadi kayak orang yang punya kemampuan menengah ke bawah tapi dia cowok lihat dan punya jagoan tadi yang kita harap ini bisa untuk level up gitu. Baik dia mau sampaikan atau Bang Edo sampaikan tadi kan karena Bang Edo atau Mapri lah sudah pilih kan bisa melihat tuh burung-burung level nasional. Tahu burung orang punya level bawah ini kayaknya ini kalau di saat bisa level nasional bisa bersaing. Tapi kan sayang nih burung yang punya bakat tidak tersangka. Nah baik kalau yang seperti itu kita kan paling ya kita tanyain sama pembeli ini burungnya mau diapakan kan gitu tuh. Maka mau ikannya mau dijual atau gimana ya tadi yang namanya itu pada saat kita expose kata tadi nggak diberi apa-apa gitu mah kita merasa bangga dengan dapat logo ikonik meliput burung yang berkualitas cuman pada saat transaksi aja ya kan itu tuh ya motif sebalik kualitasnya itu tadi kan lalu sebenarnya itu tapi sebenarnya pada dia dulu malah burungnya berkualitas pasti dia juara kan dia pasti dapat apa salah ada sih berbagi ya kan sebatas ignorannya ya katalah duit rokok atau duit pulsa pot kan sama dia kan dapat ya Itu juga sebenarnya bisa jadi bisnis juga karena gini Om, karena kita bisa tandai karena kalau saya media ya dan kalau saya kata-kata kadang-kadang memang kita agak rem juga lah Bang. Kadang-kadang ketika burung itu bagus kalau kita mau jadikan bisnis kita catat dulu aja ya kan. Kemudian kita catat nomor HP-nya, kalau ada bos boy yang nyari bisa kita ada rekomen. Nah, kayak gitu bisa jadi di situ juga. Tapi kalau kita balik dari segi itu, kalau wilayah kita ini kan dulu sudah keliling ya kan dari Bengiru wilayah sana itu daerah mana barat sama barat lah, daerah barat tuh pasti Bengkepannya, Bumo, Salarau, Untor, Rigo, Bahalimbu, Sumba, barat Bang itu hingga sudah setiap daerah itu sudah punya nama kantongnya di Bang itu. Jagoan orang ke masing-masing itu pasti ada. Nah, jadi kan tinggal debat katanya ya di mana. Kita juga kan di Jambi gitu buat. Barang mereka kita kan tetap walaupun di kota. Nah, karena kita nemukan burung di daerah bagus. Di kota kadang kan burung nggak bisa juga. Kalau di kota yang juaranya itu juga itu kan susah. Karena nilai suatu harga burung itu berdasarkan dari kestabilan itu sebenarnya nggak ngenatin nasib mas harganya mahal dan burung yang harga tinggi ya berarti secara kualitas secara pekerjaannya stabil juaranya jadi bisa diatur kalau cuma juaranya sesekali mintanya ujung-ujung juga ada depannya gimana nggak tahu Lah nih, bawah nih. Kasihan lu waktu lama habis kota ya di sini. Kamu mah nih kota, Nah itu ada teman ini tapi 3 media ada Omat, ada Madiga, saya Inata Media ngobrol-ngobrol ngalir ya jangan baper-baper ya guys ya jangan baper-baper cuma candaan-candaan kita ya Mat ya. Jadi ya apapun profesi kamu selama itu kamu jalanilah sesuai profesional kamu. Jadi jangan main-main gitu pokoknya. Ya mungkin unek-unek teman-teman kicau mania lagi yang kita dengar
Tapi saya rasa dari paparan kita bertiga tadi, kami sudah menilai dari segi juri, dari segi IO, dari segi panitia, dari segi pemain, semua kita lah. Burung yang balita, burung yang goyang, dan semua kita bahasa tanya lagi lah. Saya capek nanti malah jawab. Ada pen nanti misalkan dulu ya, boleh tanya langsung boleh. Pas ketemu orangnya aja ya apa? Jadi itu tadi lah, banyak saya rasakan kalau misalkan Tembang Garu ya, karena kita bahas dari obrolan tadi, banyak hal yang bermanfaat untuk teman-teman Kicau Media untuk lebih dewasa dalam Ya, karena dari hobi inilah kita kenal, Tidak memandang strata, apa rendah, tinggi, pokoknya kita satu sama di lapangan itu sama semua. Burungnya pun sama, berhak dinilai, semua begitu kayak. Betul lah? Betul. Nah ini, jika masih ada yang kurang nih dari obrolan ini nih, tinggal komen di bawah. Mau bahas apa, kita bahas, kita kupas pokoknya. Pas putar cara Anda karya biar netizen pada kuas. Apa yang perlu dibahas, kita kupas, kita. ya. Jangan lupa temui kami di konten di channel Konten TV. Konten TV ya, konten TV. Konten Kicau. Kemarin ini orang luarnya jangan news. Oh sempat lah. Mampir juga di Facebook kita. Iya, Facebook Pro ya. Dan itu media sosial kami, tak dari info terupdate-nya. Ya cukup sekian malam ini ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya guys. Ngobrol Pas apa yang lagi hangat saat ini, kurang lebih dalam penyampaian mungkin ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Ya oke kan? Benar. Mohon dimaafkan, kurang lebihnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo boy. Kalau kembali ya.